Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Umbujima, asal Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah peserta PPG periode 6 tahun 2023 pada Universitas Pancasakti Tegal. Akan membawa materi UKIN dengan materi kegiatan ekonomi. Berikut adalah video pembelajaran saya. Siap. Beri salam. Pagi. Baik. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, saya minta satu orang pimpin kita dalam doa. Sebelum kita memulai kita belajar kisah kita, mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan, kami naikkan kita satu Roh yang Kudus, karena begitu besar kasih dan penyertaan-Mu yang telah melindungi kami dari tadinya pada saat ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami anak-anak Tuhan hendak mau melakukan kegiatan belajar mengajar. Kiranya Tuhan sendiri menjaga dan melindungi kami dari awal kepada akhir kegiatan belajar mengajar kami. Ya Tuhan, yang doa kami Tuhan dalam anak Yesus Kristus kami berdoa pada Bapa di surga. Haleluya, amin. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, saya ambil absen ya. Ya Tuhan. Baik. Untuk mempersingkat waktu, Bapak tanya yang tidak hadir, sedia? Ya Yang tidak hadir siapa? Yang tidak hadir? Asel. Ya, siapa lagi? Ada 5 orang kan tidak hadir? Iya. Oh, siapa lagi? Lucy. Siapa lagi? Terus siapa lagi? Mada. Ini ada yang tahu ada alasannya? Izin. Siapa yang izin? Lucy. Ya, itu sudah kasih tahu wali kelas atau tidak? Sudah. Ya, materi kita hari ini mengenai kegiatan ekonomi. Ya, dalam kegiatan ekonomi ini sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu tentang materi yang sebelumnya ya. Coba kata jelaskan pengertian dari ilmu ekonomi, itu kita mulai dari bab pertama. Saya. Nadine, mana Nadine?
Pengertian ilmu ekonomi yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Ya, berarti ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Baik, pertanyaan Bapak yang kedua. Berikan salah satu contoh dari kebutuhan yang akan datang. Angkat tangan, yang bisa. Saya. Lala, silakan. Contohnya itu menabung. Ya. Menabung, kalau kita menabung pasti memiliki tujuan. Nah, contohnya ini kita menabung memiliki tujuan itu contohnya saat kita di perguruan tinggi. Nah, hasil tabungan tersebut bisa membantu bisa membantu kita dan bisa membantu beban orang tua begitu Bapak Guru. Nah, contohnya uang dari tabungan itu kita gunakan untuk contohnya membayar uang kos atau kita bisa beli makanan-makanan pokok begitu untuk memenuhi kebutuhannya kita begitu saat di perguruan tinggi itu adalah salah satu contoh kita menabung Bapak Guru. Pertanyaan Bapak yang ketiga. Pengertian dari kelangkaan. Coba angkat tangan yang bisa. Saya. Nazar, silakan. Kelangkaan adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Ya, untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Baik, untuk itu nanti kalian masih ingat materi yang lalu yang Bapak pernah. Baik, konsep produksi sebagai kegiatan ekonomi. Yang berikut adalah sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin tahu bagaimana pengetahuan kalian tentang apa itu produksi. Ya, yang pertanyaan pertama Bapak, yang pertama adalah apa yang kalian ketahui tentang produksi? Saya. Rizka. Dalam pengertian sehari-hari, produksi itu sering diartikan sebagai tindakan menghasilkan barang, tetapi dalam ilmu ekonomi mengatakan pengertian produksi itu tidak hanya sekedar menghasilkan barang-barang, tetapi jauh lebih luas dari konteks tersebut. Iya, yang artinya bahwa arti produksi itu mempunyai kata yang sangat luas. Karena arti produksi itu ada berbagai macam. Ya, ada produksi yang dilakukan dengan cara pabrik, ada yang dilakukan secara manual. Baik, itu baik. Yang pertanyaan kedua, adakah kegiatan produksi yang kalian ketahui? Kalau ada, sebutkan. Angkat tangan. Erlin. Yaitu di Kabupaten Sumatera itu ini ada produksi tahu tempe dengan produksi gedek. Iya, ada. Contoh, salah satu contoh yang kita lihat itu adalah produksi tahu tempe. Baik, tahu tempe dengan gedek. Tahu tempe itu adalah bahan bakunya dan juga gedek itu bahan bakunya bersumber pada alam. Nah, gedek itu misalnya dia punya bahan baku itu misalnya bambu. Bambu itu diolah menjadi gedek. Karena kebutuhan kita di sini masih banyak yang menggunakan rumah yang menggunakan gedek. Sedangkan tahu tempe itu dia berasal dari alam. Kita ambil contoh misalnya apa? Kedelai. Kedelai itu kan hasil produksi dari alam. Tapi hasil produksi alam tapi diolah oleh manusia. Untuk itu sebelum Bapak bagikan setiap siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak kasih ya. Iya, Pak. Baik, dari lembaran kerja yang Bapak kasih, silakan kalian mengisi produksi apa aja yang kalian ketahui yang ada di Kabupaten Sumba Tengah. Silakan. Ini kadang-kadang Bapak akan melakukan penilaian secara individu ya. Iya, Pak. Nanti sebentar kita ada lagi yang secara kelompok ya. Bapak kasih waktu 5 menit. Baik, waktu tinggal 2 menit.
Baik, dalam kegiatan ini ada 4 kegiatan ya. Ada 2 jenis kegiatan yang ada di sini. Yang pertama adalah melakukan sebuah produksi. Yang kedua adalah distribusi. Bagaimana terjadinya? Ini adalah sebuah dermaga, di mana di dermaga ini terjadi yang namanya ekspor impor ya. Di mana dia membuat mengirim barang baik itu dalam atau luar negeri. Di sini terjadi juga yang namanya distribusi ya. Itu yang ada pada gambar ini. Berikutnya, pengertian produksi adalah kegiatan menambah faedah atau kegunaan nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Baik, dalam memenuhi kebutuhan ini ada 2 ya, yaitu produksi barang dan jasa. Dalam produksi barang, di situ kita bisa dapat ketahui bahwa produksi barang selalu dapat dibedakan atas produksi barang konsumsi dan produksi barang modal. Barang konsumsi merupakan barang yang siap untuk dikonsumsi, sedangkan barang modal adalah barang yang dipergunakan untuk menghasilkan barang berikutnya. Sedangkan jasa, produksi jasa juga mendapat dibedakan atas jasa yang langsung dapat memenuhi kebutuhan dan jasa yang tidak langsung dapat memenuhi kebutuhan. Baik. Dengan padi. Dengan padi itu adalah barang modal ya. Barang modal itu dipakai lagi untuk menggiling padi. Kita disebut dengan barang modal. Modal awal kita adalah mesin penggiling. Ya, dari mesin penggiling itu dia menghasilkan lagi suatu barang. Sedangkan barang produksi jasa yaitu jasa yang langsung dan dapat memenuhi kebutuhan dan jasa tidak secara langsung memenuhi kebutuhan. Modal dan juga bagaimana modal itu bisa menghasilkan yang lebih banyak lagi ya toh? Ya. Dari modal itu bisa menghasilkan atau dari modal itu bagaimana dia punya perusahaan itu bisa berkembang. Itu dimaksud situ. Baik, yang berikut adalah faktor-faktor produksi. Yang pertama di situ adalah faktor alam. Faktor alam yang adalah semua kekayaan yang terdapat di alam semesta yang dapat digunakan dalam proses produksi. Faktor produksi asli diantara terdiri atas tanah, air, sinar matahari, udara, dan barang tambang. Contoh misalnya yang ada di daerah kita itu misalnya bambu ya. Bambu itu adalah produksi alam. Tapi bagaimana bambu itu kita olah menjadi sebuah barang berharga yang bisa menghasilkan suatu bentuk barang yang dapat menghasilkan uang. Jadi kita bagaimana? Seperti dokter. Ya, seperti dokter, seperti guru, ya. Itu yang disebut dengan tenaga kerja terdidik. Sedangkan tenaga kerja terampil, pengrajin, ya, tukang atau montir, itu yang namanya tenaga kerja terampil. Sedangkan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih itu apa? Tukang sapu jalan. Biasa disebut kalau di Jawa itu pasukan kuning ya. Nah, kalau kita misalnya di sekolah itu sekolah-sekolah kita misalnya cleaning service ya toh? Disebut usaha. Bagaimana usaha itu bisa berkembang? Tidak sama dengan kita disuruh bahas ini. Bagaimana orang buat kios, tapi kiosnya tidak pernah maju-maju. Malah ada yang buka pagi sore sudah tutup karena manajemennya tidak jelas. Itu. Yang berikut adalah faktor produksi keahlian. Faktor produksi terakhir yang tidak kalah penting adalah keahlian atau disebut dengan skill atau faktor produksi kewirausahaan. Artinya apa? Orang bisa membuat sebuah wirausaha sesuai dengan keahlian. Contohnya apa? Ahli dalam menjahit itu misalnya satu. Yang kedua misalnya arsitek. Dia bisa menggambar. Tergantung kita mau bentuk apa saja, tinggal kita pesan lewat seorang arsitek.
yang bisa menggambar sesuatu. Baik, itu faktor-faktor utama yang ada pada materi kita hari ini. Jadi lebih lanjutnya kita masuk pada yang berikut, yaitu kita dalam pembagian kelompok ya. Kita bentuk kelompok untuk kita kerja LKPD. Baik, silakan dari berhitung 5 orang. Kita jumlah semua berapa? 32, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Baik, sekarang silakan. Kalau nomor 1 duduk sendiri bentuk kelompok 1, nomor 2 bentuk kelompok 2, nomor 3 dan seterusnya. Silakan. Kelompok 4, kelompok 3. Kelompok 5. Ini kelompok 1. Ini saya punya tuh. Baik. Waktu Bapak kasih ya 40 menit dari sekarang. Silakan.
Contohnya tukang tadi itu, tadi pertanyaan itu bahwa keahlian, misalnya seorang tukang itu dia bisa menghasilkan meja, kursi begitu ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, karena tidak ada pertanyaan, oke kita kasih upload untuk hai, kelompok 2. Shalom, selamat siang kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan sudah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama saya Melania sebagai moderator. Perkenalkan nama saya Putri sebagai moderator. Perkenalkan nama saya Teddy sebagai moderator. Perkenalkan nama saya Messi sebagai moderator. Saya akan mempersilakan kepada materi untuk pelaksanaan masing-masing. Dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Sumba Tengah, selain sebagai petani, masyarakat Sumba Tengah juga menggunakan metode produksi alam, yaitu membuat lingkar yang berasal dari daun pandan dan diproduksi secara langsung dari alam. Yang kedua, gedek yang berasal dari kampung bubur. Yang kedua, tenaga kerja di Kabupaten Sumba Tengah, yaitu sebagai petani yang mengelola sebuah lahan lingkarnya sehingga mendapatkan upah. Ketiga, masyarakat di Kabupaten Sumba Tengah sering memanfaatkan modal pinjaman dari bank atau koperasi digunakan untuk membangun suatu usaha dan hasil usaha tersebut atau keuntungan lebih digunakan untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Ketiga, keahlian di Kabupaten Sumba Tengah yaitu yang pertama ada tukang, mampu membuat suatu barang yang berharga dan merupakan keahliannya atau barang-barang dalam kehidupan rumah tangga seperti lemari, meja, kursi, dan lain-lain. Yang kedua ada pengrajin, memiliki keahlian yaitu mampu membuat kerajinan seperti tikar, piring rotan, lumbung padi, gedek, dan lain-lain. Baik, karena ada pertanyaan, saya ingin menjawab pertanyaan. Baik, untuk kelompok 2 kita kasih upload. Baik, silakan. Kelompok 3. Shalom, selamat siang. Shalom. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya itu kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Maria Trisela Sobat Jawa, biasa dipanggil Trise sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Florencia Nicola, biasa disapa Lalasa sebagai moderator. Perkenalkan nama saya Meli sebagai dosen. Perkenalkan, nama saya Melissa sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Sani sebagai anggota. Sebelum kami masuk pada pemaparan materi, kami membuka 2 sesi. Sesi yang pertama, pemaparan hasil diskusi, dan sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri. Yang pertama adalah kegiatan produksi alam di daerah Kabupaten Sumba Tengah. Contohnya memproduksi rotan secara manual menjadi piring. Kegunaannya adalah jika di suatu desa atau permukiman warga ada acara, mereka dapat menyewa piring dari rotan untuk digunakan sebagai alas makanan dan menggunakan kertas nasi. Apalagi di zaman sekarang, di masyarakat ingin yang praktis. Nah, dari penyewaan rotan tersebut, maka orang yang memproduksi atau yang menyewakan barang tersebut akan mendapatkan keuntungan. Yang kedua adalah contoh tenaga kerja, panen padi atau potong padi di daerah Kabupaten Sumba Tengah. Kegiatan ini pasti membutuhkan banyak orang dan banyak tenaga yang pastinya akan menyewa orang banyak dengan memberikan
bayar pada orang tersebut. Yang ketiga adalah modal, contohnya meminjam uang di PLN di daerah Kabupaten Sumba Tengah, yaitu uang ini akan digunakan untuk membuka usaha, contohnya ayam potong, dan keuntungan dari berbisnis atau menjual ayam potong ini akan dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang keempat adalah keahlian, contohnya montir di daerah Kabupaten Sumba Tengah, keahliannya adalah membongkar mesin atau memperbaiki kendaraan yang rusak. Nah, sekarang kami membuka sesi yang kedua, sesi tanya jawab seluas-luasnya. Silakan untuk kelompok yang ajukan pertanyaan, silakan. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 5 saya mewakili. Pertanyaannya, apakah dalam produksi barang dari alam hanya dapat menggunakan rotan? Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya dari kelompok 3. Tadi dari penjelasan teman kami dari kelompok 3 bahwa masyarakat di Kabupaten Sumba Tengah sering meminjam uang atau modal dari PNM. Apakah ada tempat lain untuk meminjam uang atau hanya pada PNM saja? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita. Pertanyaannya tadi mengenai apakah dalam produksi barang dari alam hanya dari rotan? Iya. Nah, kalau menurut kami bisa juga kita memproduksi barang itu bukan hanya dari rotan. Contoh sederhananya saja kita bisa memproduksinya dari contohnya daun pisang. Nah, contoh kalau ada waktu kepepet atau apa, contohnya kita di sawah. Jika contohnya kita bawa piring atau apa begitu bisa menggunakan daun pisang. Bisa diterima? Bisa. Misalkan yang dari teman kita Kerlin, ini pertanyaannya, ini apakah ini selain ini PNM bisa meminjam uang lewat lembaga administrasi lain, bisa contohnya itu ada bank atau gemit atau pintu air, bisa diterima? Yang artinya pinjam uang itu bukan saja dari bank, tapi ada juga koperasi-koperasi seperti tadi Gemit dan pintu air, itu yang dimaksud dari teman kita kelompok 3. Baik, bisa. Apa masih ada pertanyaan? Baik, karena tidak ada, baik untuk kelompok 3 kita kasih aplaus. Halo. Hai. Baik. Yang berikut saya persilakan kelompok 4. Shalom. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama-nama anggota. Perkenalkan, nama saya Maudi sebagai moderator. Perkenalkan, saya Natal sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Tasya sebagai rotulen. Perkenalkan, nama saya Rensa sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Silin sebagai anggota. Saya akan mempersilakan pemateri untuk membacakan hasil diskusi kami. Produksi barang dibedakan menjadi produksi barang konsumsi dan produksi barang modal. Barang konsumsi yaitu barang yang siap dikonsumsi, sedangkan barang modal yaitu barang yang dipergunakan untuk mendapatkan modal. Produksi jasa juga dibedakan menjadi dua, yaitu jasa yang langsung dapat memenuhi kebutuhan dan jasa yang tidak secara langsung. Produksi barang dan jasa di Kabupaten Sumba Tengah menggunakan faktor-faktor berikut, yaitu yang pertama, faktor produksi alam, yaitu tanah, di mana tanah digunakan untuk lahan pertanian, mendirikan bangunan, jalan raya, dan lain-lain. Faktor yang kedua, faktor produksi tenaga kerja, di mana yang memiliki kemampuan dalam bidang tertentu. Contohnya, dokter yang sudah menyembuhkan seorang pasien dan diberi upah. Yang ketiga, faktor produksi modal, yaitu di mana seseorang yang ingin
membuka usaha harus mempunyai modal terlebih dahulu. Yang keempat, faktor produksi keahlian, yaitu di mana seseorang mempunyai keahlian atau skill dalam bidang yang ia sukai. Sekian dari presentasi kami. Mungkin ada pertanyaan yang dipaparkan? Baik, karena tidak ada pertanyaan dan pertanyaan sudah terjawab, baik kita kasih aplaus untuk kelompok 4. Baik, silakan duduk kembali. Yang berikut kelompok terakhir yaitu kelompok 5. Baik, pada kelompok 5 saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 5. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Saya Rizka sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Irna sebagai pembaca materi. Perkenalkan, nama saya Ayu sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Nisa sebagai penulis. Perkenalkan, nama saya Desti sebagai anggota. Kepada pemateri saya persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kegiatan produksi barang dan jasa yang ada di daerah Kabupaten Sumbar Tengah. Pertama, produksi barang. Contohnya, membuat lumbung padi dari bambu. Dalam membuat lumbung padi, seseorang menggunakan bahan yang berasal dari alam, contohnya bambu. Bambu merupakan salah satu bahan alam yang sangat berguna dan dapat digunakan untuk membuat produk yang berguna dalam keberlangsungan hidup sehari-hari. Yang kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja, contohnya tenaga kerja yang disewa untuk menanam padi. Dari hasil kerja tersebut, seseorang dapat menghasilkan upah untuk keberlangsungan hidup sehari-hari. Yang ketiga, modal. Contohnya, seorang pengusaha ingin membangun toko yang membutuhkan modal. Modal dapat diperoleh dari meminjam pada bank. 4. Keahlian. Contohnya, seseorang yang ahli dalam bidang otomotif. Dari keahlian tersebut, seseorang dapat menghasilkan upah untuk keberlangsungan hidup sehari-hari. Bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan. Baik, pada kelompok yang mau bertanya silakan. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 4 mau bertanya ke kelompok 5. Pertanyaannya, apakah dalam produksi barang dari alam hanya dapat menggambarkan bambu? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin masih ada pertanyaan, silakan. Silakan saja. Baik, lanjut. Jadi baik, langsung kami jawab saja. Jadi dalam produksi barang, ia hanya menggunakan bambu karena dalam produksi barang dari alam, seseorang tidak hanya menggunakan bambu, tetapi masih banyak lagi bahan alam. Contohnya, rotan untuk membuat tikar, ijuk untuk membuat keranjang dan kerajinan lain dari alam. Baik, sudah terjawab. Baik, dengan menanya pertanyaan itu maka kita kasih aplaus kepada kelompok ini. Baik. Dari hasil presentasi masing-masing kelompok dan semua jawaban telah terjawab, maka Bapak bisa simpulkan bahwa di kabupaten kita itu ada berbagai macam jenis produksi. Setelah saya mengamati dari berbagai macam kelompok, dari 5 kelompok ini, ternyata di kabupaten kita itu ada berbagai macam jenis produksi. Ada yang produksi tadi kopron, ada yang produksi logam, ada yang produksi bambu, ada lagi yang produksi apa? Gedeng. Nah, itu. Berarti apa? Ada berbagai macam jenis produksi yang ada di kabupaten kita. Yang itu yang dalam bentuk apa? Itu dari sumber daya alam. Karena sumber daya modal, ternyata setelah saya amati juga banyak. Jadi kita bisa tahu bahwa di kabupaten kita itu ada
jenis itu ada. Jadi saya mohon dengan sangat bahwa kesimpulan ini saya harapkan kalian bisa mengetahui jenis-jenis produksi yang ada di Kabupaten Subang Tengah. Baik, yang berikut. Presentasi kelompok tadi. Sekarang kita masuk pada kegiatan kita yang terakhir ya. Yang pertama, itu tadi Bapak sudah simpulkan ya, sudah dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini ya. Yang berikut adalah refleksi formasi asesmen dan refleksi dulu yang mengenai pencapaian proses pembelajaran. Itu tadi sudah ada dalam bentuk tes berwarna ya. Yang berikut latihan minggu depan kita akan masuk pada materi berikutnya. Materi berikut. Baik, dari ini saya harapkan kepada kalian agar hasil produksi itu kita bisa mengetahui yang ada di Kabupaten Sumba Tengah. Jadi saya harapkan bahwa peserta didik bukan saja hanya mengetahui, tapi kita dapat mengetahui secara langsung atau kita dapat melihat atau mengalami secara langsung jenis-jenis produksi yang ada di kabupaten kita. Baik, yang berikut untuk mengakhiri ini saya minta salah satu dari kalian untuk pimpin kita dalam doa. Memang nanti kita dalam doa kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami dengan kita sekalian kudus yang besar kasih dan kecintaan-Mu dan dalam hidup kami dari awal dengan kepada ajar kegiatan belajar mengajar kami. Dan pada saat ini kami anak-anak yang pulang Tuhan, yang Engkau sendiri menjaga dan melindungi kami di perjalanan yang kami sampai di rumah kami dengan selamat. Ampuni setiap salah dan dosa kami, mau secara sadar maupun tidak sadar. Ya Tuhan, yang doa kami Tuhan sempurnakan. Haleluya. Amin. Amin. Baik.